Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menggambarkan ataupun menjelaskan, menginformasikan kepada kita bahwasanya setiap pagi itu ada dua malaikat turun mendatangi kita. Kemudian mereka, dua malaikat ini berdoa. Nah, inilah yang kemudian ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita cermati apa itu doa dari dua malaikat yang pasti kita setiap saat, setiap hari ya akan datang kepada kita. Dan bagian dari kita mengimani adanya Rasulullah SAW termasuk adalah membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa kita membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi, maka bisalah batal syahadat kita. Hadisnya bagaimana? Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Perhatikan kabar dari Nabi ini. Bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya tiada datang pagi hari yang dilalui oleh hamba Allah melainkan ada dua malaikat turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang berderma." Sedangkan satu malaikat lagi berdoa, "Ya Allah, timpakanlah kebangkrutan atas orang yang menahan pemberian." Atau dengan arti lain, hancurkanlah harta orang yang mau tidak berderma. Coba kita renungi hadis ini. Setiap kita pasti mempunyai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan harta yang melimpah, justru kita harus memberi. Ketika kita tidak memberi, malaikat satunya mendoakan kehancuran harta kita. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa tempat. Setiap hari Jumat ada Jumat berkah. Mari, walaupun kita sedekahnya hanya satu bungkus nasi. Apalagi kalau kita melalui Las Al-Azhar. Bisa melalui rekening. Bisa 1.000 rupiah. Bisa 5.000 rupiah. Yang jelas yang ingin kita bangun itu edukasi pada diri kita. Setiap hari harus kita sedekah agar Allah mengganti yang lebih banyak. Ketika kita terhalang tidak memberi di pagi itu, khawatirnya doa malaikat yang satunya ini diberikan kehancuran kepada harta kita. Inilah teman-teman ataupun ma'asyiral muslimin wal muslimat yang perlu kita renungi, kita tafakuri terkait hadis yang mulia ini. Ada dua malaikat setiap hari datang kepada kita dan mendoakan diberikan pengganti yang banyak bagi orang yang mau berderma, dihancurkan pada orang yang tidak mau berderma. Ya. Masya Allah. Kalau kemudian kita mau merenungi dengan sebenar-benarnya, maka kita pasti deh akan mau bersedekah. Ya mestinya tidak harus dengan misalnya uang melalui rekening atau apa. Bisa saja misalnya di keluarga, di tetangga kita, mungkin ada yang ibu-ibu ke warung misalnya untuk beli sarapan anak-anak atau saudaranya. Bisa kemudian misalnya ketika mau ada pengembalian 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, kita sahabat, udah
Bu, ndak usah kembali. Misalnya itu adalah sedekah. Kesempatan. Jadi momen itu sebenarnya kadang bisa kita lakukan, tapi kita karena tidak, ya itulah barangkali belum memikirkan benar tentang hadis ini. Aku yakin kalau memikirkan hadis tadi bahwasanya setiap pagi malaikat mendoakan akan mendapatkan ganti orang yang derma dan akan menghancurkan orang yang tidak berderma, pasti kita akan kemudian ingin berderma. Ya, dari Las Al-Azhar jelas kita sering menyampaikan kepada para donatur ataupun kaum muslim yang lainnya, kita bisa berderma dengan sistem kiris, bisa dengan melalui memang pakai WA, pakai HP yang sudah punya rekening bank, bisa tanpa ada administrasi, bisa 1.000 setiap hari 1.000, karena sodakoh ataupun karena amal soleh yang dilakukan terus menerus itu ternyata Allah lebih suka dan lebih dicintai oleh Allah. Ya, bahwasanya hadisnya itu bahwasanya amal yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah adwamuhu wa in qalla. Ya. Amal yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Hari itu lebih Allah sukai, apalagi 1.000, 100.000 sesuai kemampuan kita. Tapi yang ingin kemudian saya sampaikan, mari kita melatih diri ya, agar kita mau berderma, berbagi dengan yang lainnya, karena sesungguhnya harta yang ada pada diri kita adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.